بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Bahri, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan menghadiri majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 40. Surah Al-Baqarah di ayat 40 yang diawali dengan kalimat Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Silakan dicari dan diperhatikan surah Al-Baqarah ayat 40 dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan surah Al-Baqarah ayat 40 akan saya bacakan dengan penjelasan-penjelasan baik yang menyangkut tajwid, nahwu shara dan tafsir terjemahnya. Silakan perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi
أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah ya bani ya. Ya-nya panjangnya cuma 2 harokat, hanya mad tabi'i saja. Bani Israel dalam keadaan harakat nasab, kena masukan ya nida. Ingat ibu dan bapak yang suka baca marhaban, yaitu huruf nida. Munadanya tergantung munada mufrad atau munada murakkab. Kalau munadanya munada mufrad terdiri dari satu kalimat ya Muhammadu, itu harus dibaca dhammah Muhammadu, nggak boleh Muhammada. Ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Syarifu. Tapi kalau munadanya murakkab yang terdiri daripada 2 kalimat, semacam Abdullah, asalnya Abdullah, Rasulullah, Habibullah. Ketika kemasukan ya nida, maka harus dibaca nasab. Maka bacanya ya Abdallah, ya Rasulallah, ya Habiballah. Jangan Habibullah, tapi Habiballah. Kena munadanya munada murakkab. Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي An'amtu ini masuk fi'il madi. Tasrifan ke-13. An'ama, an'amu, an'amta. Kalau di surat Al-Fatihah, an'amta, yang engkau telah memberikan nikmat. Kita mengakui nikmat itu dari engkau ya Allah. Tetapi dalam ayat ini Allah berfirman an'amtu, karena Allah sendiri yang mengatakan aku yang memberikan nikmat. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah, aturan dibaca an'amta, kita baca an'amtu, selain Fatihahnya batal, sholatnya batal, juga kita termasuk orang yang kufur nikmat kepada Allah. Karena mengaku sendiri kita yang memberikan nikmat. Padahal nikmat itu bukan dari kita, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. An'amta jangan sekali-kali dibaca an'amtu alaihim. Allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Ada tanwin ketemu huruf ba. Tanwin ketemu huruf ba mungkin kita sudah hafal. Hukumnya iqlab. Cuman membacanya yang masih kadang keliru. Membaca iqlab itu tidak menekankan kepada suara mim 100%, tapi ada ikhfa'nya, bukan kafirin, tapi kafirin bih. Jadi menutupnya, terkatupnya bibir itu pelan-pelan, enggak sekaligus. Jangan kafirin bih, tapi kafirin bih. Lihat di dalam ilmu tajwid, kitab tajwid, warabi'ul iqlabu indal ba'i, yang keempat hukum iqlab ketika nun dan tanwin ketemu huruf ba. Suara iqlab itu miman bigunnatin, mim dengan gunah, tapi ada ma'al ikhfa'i, ada ikhfa'nya. Jadi ada dengungnya, kafirin bih. Itu yang dimaksud dengan tajwid. Tajwid itu halus, gerakannya lembut, enggak kasar.
Maka kalau kita baca kafirin bih itu kasar, bukan tajwid. Tajwid lembut, kafirin bih pelan-pelan. Gitu ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Apa yang dimaksud dengan Bani Israel? Bani adalah anak cucu keturunan. Israel nama julukan lakob seorang nabi yang bernama asli Yakub. Maka ditafsir dijelaskan, ya Bani Israel, ayya aulada Yakub, wahai anak cucu Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub disebut Nabi Israel? Karena Nabi Yakub suka berjalan di tengah malam, ngontrol rakyat dan masyarakatnya. Berjalan itu di tengah malam disebut Isra. Il dari kalimat lail, maka jalan malam disebut Israel. Maka Nabi Yakub seorang pemimpin yang memperhatikan umatnya karena sering tengah malam jalan, maka disebut Nabi Israel, nabi yang suka jalan tengah malam. Tujuannya apa Nabi Yakub tengah malam berjalan mengelilingi warganya? Untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan warganya. Sehingga dipastikan di zaman Nabi Yakub menjadi nabi, kalau seandainya tengah malam ada anak kecil nangis minta makan, lapar, nggak ada makan dari siang, maka pasti subuh tiba di depan rumahnya tergantung bahan makanan yang dikirim oleh Nabi Yakub. Begitu perhatiannya Nabi Yakub kepada rakyat dan masyarakatnya. Kita rindu punya pemimpin semacam itu, betul? Pemimpin kita begitu apa begitu? Jangankan punya pribadinya untuk rakyat, punya rakyat ya jadi ambil untuk pribadi. Maka disebut sekarang Israel. Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Wahai Israel, uzkuru nikmati. Ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah. Allati an'amtu alaikum. Yang aku telah memberikan nikmat kepada kalian. Karena Allah memberikan nikmat banyak kepada orang Israel. Di antaranya, ala abaikum minal inja, ketika Allah menyelamatkan Nabi-Nabi Musa, nabi-nabi yang dulu dari kejaran Fir'aun. Wal faqil bahri, dan ketika Allah memecah lautan menjadi jalan untuk Nabi Musa. Wa tadlilil ghamami, dan ketika Allah menciptakan awan untuk memayungi orang-orang Israel. Wa ghairi dzalik, bahkan para nabi itu 50% lebih keturunan Israel. Nikmat Allah banyak kepada Israel. Dan wa auhu bi ahdi, penuhilah janjimu kepadaku, kata Allah, karena mereka pernah berjanji, alladzi ahadtahu alaikum minal imani bi Muhammadin, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian memenuhi janji kalian, kata Allah, maka ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi janjimu untuk kalian semua. Maka kalimat ini, ayat ini majazan mursalan mimbabi itlaqil khos wa iradatil am,
yang disebut adalah Israel, tapi umumnya kita semua juga sama, banyak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengakui dan menyadari mendapat banyak nikmat dari Allah, maka penuhi janji kita kepada Allah untuk melaksanakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saya tidak takut mati kecuali takut kepada Allah. Saya tidak takut pilek kecuali kepada Allah. Itu janjinya. Maka dibuktikan oleh jamaah Nurul Bahri, jangankan mati, hujan pun sudah takut nggak datang ke majelis taklim. Dasar mental kerupuk. Ada hujan aja langsung meleot. Biasanya emak-emak banyak kalau nggak hujan. Pemilihan. Wa aminu dan imanlah kalian bima anzaltu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada kalian. Musaddiqal lima ma'akum, Al-Quran itu membenarkan adanya Alkitab yang ada pada kalian minat Taurat, dari kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil, wal Zabur dan kitab Zabur. Umat Islam adalah umat yang toleransinya tinggi. Maka tidak perlu pemerintah meragukan toleransi kepada umat Islam. Kami umat Islam wajib mengimani kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Tidak sah Islamnya kalau tidak iman kepada Zabur. Tidak sah Islamnya kalau tidak iman kepada Taurat. Tidak sah Islamnya kalau tidak iman kepada Injil. Dan tidak sah Islamnya kalau tidak iman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami toleran mengakui semuanya. Jangan ragukan toleransi umat Islam. Umat Islam diwajibkan beriman kepada anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi, dan umat Islam tidak boleh wala tashtaru bi ayati samanan qalila, tidak boleh menjual ayat dengan urusan dunia yang sedikit. Kadang-kadang ayat dibelokkan karena kepentingan dunia. Hukum dibelokkan kena kepentingan yang bayar. Kalau bayarannya gede, yang salah juga menjadi benar. Kalau tidak dibayar, yang benar juga jadi salah. Maka hukmuhum bukan fi Qur'anihim, tetapi wa hukmuhum fi amrofihim. Sono di sono. Di sini mah nggak beda. Wa iyaya fattaqun, dan kepada aku kalian harus takut. Wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan campur adukan hak dengan batil. Karena kalau sudah dicampur adukan hak dengan batil, wa taktumul haqqa, hak pasti tersembunyi, yang muncul pasti kebatilan. Lagi-lagi, ini majajan mursalam min babi taqil khos wa iradatil am. Khosnya kepada Bani Israel, pada Israel, amnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan campur adukan hak dengan batil, jangan campur adukan ibadah dengan maksiat. Karena masih banyak sampai sekarang umat Islam yang mencampur adukan ibadah dengan maksiat. Apa salah satunya? Contohnya menikahkan anak. Menikahkan anak itu ibadah. Perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, haqqul walad ala walidihi ayyusammiya wismin thayyibin. Hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya
Yang pertama, berikan nama yang baik. Yang kedua, berikan ilmu yang mumpuni. Yang ketiga, wa ayujawizahu, nikahkan dia kalau sudah ketemu jodohnya. Itu tugas kita sebagai orang tua, menikahkan anak. Itu perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibadah. Mengadakan acara untuk walaimatul arus itu juga ibadah. Silaturahmi itu juga ibadah. Cuman sayang kerap kali ibadah itu dicampur dengan maksiat. Dalam pernikahan ada dangdutan. Nah, nggak seru kalau nggak ada dangdut. Dalam ibadah ada campur sari, ada maksiat. Padahal Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan hak dengan batil. Jangan campur adukan ibadah dengan maksiat, karena kalau dicampur adukan ibadah dengan maksiat, wa taqtumul haqqa, haknya akan tenggelam. Sebagaimana kita punya air, satu ember air suci, satu ember air najis. Kemudian dicampurkan dua ember itu ke ember yang besar. Itu ember yang besar yang sudah dicampur tadi menjadi suci apa menjadi najis? Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian sadar, kata Allah, akan begitu. Oleh karena itu, kalau memang mau ibadah, ibadahlah sekalian. Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Nah, ini juga kadang-kadang umat Islam masih menanggapi sebelah mata. Ketika perintah sholat yang Allah perintahkan kepada kita, alhamdulillah, mayoritas umat Islam sudah mau sholat. Tapi ketika perintah zakat Allah perintahkan kepada orang kaya, jarang orang kaya yang mau menunaikan zakat. Ini masih sebelah sepotong. Padahal kalau mau, la sholat liman la zakat, talah, tidak akan diterima sholatnya bagi orang kaya yang tidak mau zakat. Wala zakat liman la sholatalah, dan tidak akan diterima zakat orang kaya kalau tidak mau sholat. Sekaya apapun orang tetap harus mau sholat. Walaupun sudah merasa menjadi wali, walaupun sudah merasa mulia, walaupun sudah merasa menjadi kiai besar, sholat itu harus tetap dilakukan. Kenapa? Nabi Muhammad sebagai nabi, bukan lagi wali, nabi dan rasul, tetap masih melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu sebaiknya warka'u ma'ar raki'in, dilaksanakan berjamaah. Maka ditafsirnya warka'u ma'ar raki'in ay shallu ma'al musallin, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kalau tafsir Jalalain. Tapi kalau tafsir jalan lain, warka'u ma'ar raki'in, dan ngerokoklah bersama orang-orang yang suka ngerokok. Betul lah. Atamuruna nasa bil birri, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.